Diskusi ini sangat menarik karena pembahasan penggunaan jilbab dan lawan diskusinya Yonatan Nandar yang sudah ratusan kali menang debat dengan Mihana. Apakah bisa Mihana menjawab dengan benar? Tapi kalian dengar dulu kesombongan Mihana. Emang kamu pakai StreamYard yang gratis apa pro? Gratis. Aduh, kasihan si Nandar ini. Saudara-saudara, tolonglah kasihani si Nandar ini. Bayarin dulu StreamYard-nya si Nandar. Makanya lama kali dia. Saya baru 1 menit langsung tersambung ke YouTube, saudara-saudara. Sedangkan si Nandar kita tunggu 5 menit belum juga selesai. Maklum ya, karena si Nandar mencari StreamYard yang gratis. Itulah kelebihan umat Islam tidak meminta-minta kepada saudara dengan perkataan yang sering dilakukan pendeta dan umat Kristen. Contohnya pendeta ini. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara, ya. Kita diajarkan Tuhan, ya. Lebih baik memberi daripada menerima, ya, saudara. Itu yang main TikTok, kirim ini itu. Hati-hati. Ya mohon maaf saya sampaikan. Sama aja kayak kita ngapain? Mau ngapain? Apa kirim gift apa? Sama kayak kita ngapain? Sama itu ngemis. Modern dikit. Iya, jadi satu gratis. email itu satu email itu gratis memang 20 jam. Iya. Lebih dari 20 jam ya Nggak bisa lagi bayar. ganti email. Iya. Kalau saya memang ada yang ngasih juga sih. Iya. Kalau gua nggak ada yang ngasih, tapi kita nggak boleh minta, ya. Iya. Gitu. Kasihanilah Nandar ini, guys. Kalau gua prinsipnya dikasih terima, nggak dikasih jangan minta. Ujungnya juga Mihana dikasih sama para penyimaknya atau donatur jemaat aliran Kristen JPF. Jadi benar bilang pemuda muslim ini kita hanya menyediakan saja fasilitasnya yang mungkin saja ada yang suka dan ingin berdonasi, maka akan kesampaian. Tapi jangan sekali-kali meminta sebab godaan harta ini berat sekali daripada godaan tahta dan wanita. Iya betul. Iya, jangan ke SRK, teman-teman pelayanan offline kirim dong. Ternyata Umi Kos. Umi Kos ayat 22. Mikana tinggal mualaf saja, sudah pakai hijab. Justru ini adalah karya kitab suci saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, sungguh nekat yang nyata. Assalamualaikum, saya bukan ustazah namun sangat perlu belajar agama. Bukan agama Islam saja, tapi belajar ke 3 agama yang diperdebatkan. Jadi apapun agama kalian, jika sudah singgah di vlog diskusi kami, tekan subscribe dan mari kita berteman. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Dami, karena kamu dulu, aku pengen tahu nih, dasar dan dalilmu memakai, biar teman-teman Kristen dan kaum muslimin juga tahu, sebetulnya Mikana pakai hijab ini dasarnya apa gitu kan. Nah, saudara-saudaraku, kenapa saya menggunakan kerudung? Menutupi rambut kepala karena ada perintah Tuhan Yesus HaMasiah melalui rabinya yaitu Rabi Saul, yang dimana beliau menuliskan perintah Yahweh Yesus HaMasiah yaitu di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Setiap wanita yang berdoa itu maknanya luas ya, yaitu beribadah. Jadi tiap-tiap wanita yang beribadah, yang berdoa itu harus menutupi rambut kepalanya. Sebab jikalau perempuan yang beribadah tidak mau menutupi rambut kepalanya, maka biarlah dia dicukur dan digunduli. Tetapi jika kamu tidak mau mencukur dan menggunduli rambutmu, maka seharusnya lah ya, harusnya itu. Harus menutupi rambut kepalanya. Itulah kenapa saudara-saudaraku, saya menggunakan kerudung. Saya menutupi rambut kepala saya. Dan itu sudah kalian lihat. Sudah kalian tonton itu selama kurang lebih 3 tahun. Jadi saya itu sudah menggunakan kerudung mulai tahun 2023 ya. Sampai sekarang 2026 dan sampai akhir hidup saya.
karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Masiah. Oke, saya bacakan dulu ya. Kali ini saya bacakan terjemahan LAI ya. Karena Giliran menguntungkan, kenapa nggak ILT? Coba Oke, ILT dulu, baik, komparasi. saya bacakan terjemahan ILT 3 dan LAI dan juga bahasa Yunani ya, gitu Ya, saudara-saudara. silakan. Ada yang aneh dari pernyataan Mihana, katanya Paulus menerima perintah dari Yesus. Sementara apa yang pernah kami dengar bahwa Paulus memiliki karakter 3 sifat yang berlawanan dalam perkataannya. Yang pertama, Paulus berkata menurut ilham, sementara yang kedua menurut jerat dusta, lalu yang ketiga menurut keyakinan bodoh yang boleh bermegah. Nah, dari ketiga sifat tersebut, sifat manakah yang menjadi dalil dibaca Mihana ini? Ini saya baca terjemahan ILT 3 ya. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Nah, itulah dia ya, terjemahan ILT 3. Sekarang saya baca terjemahan ILT TB ya, terjemahan baru. Nah, tadi kalau di ILT 3 di situ Coba ulangi, ya. ulangi. Ini banyak yang nggak dengar. Coba teman-teman disimak ya. Oke, saya baca lagi sekali lagi ya, terjemahan ILT 3 ya. Dengar semua guys ya, pikirannya jangan kemana-mana, fokus. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa, jadi berdoa itu maknanya luas ya, beribadah. Atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, ini terjemahan baru ini yang saya baca ini. Ya. Maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, kalau terjemahan ILT 3 tadi, ini dia. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Sudah? Ya. Yang aku tanya tuh berkerudung. Kalau tudung, makanya coba kamu baca bahasa Yunaninya itu. Dalam bahasa Yunani coba apa itu? Ya. Kalau berkerudung, coba Mikana cari di dalam literasi dan kamus manapun. Kalau berkerudung itu dari kepala sampai leher, dada nih, itu namanya berkerudung. Nah, seperti kamu nih berkerudung ya. Tetapi di dalam Bible, baik ILT maupun TB ya, LAI, itu menudungi kepala, bukan berkerudung. Kalau berkerudung itu, coba kamu lihat di dalam kamus bahasa Indonesia atau apapun, perbedaan kerudung dan jilbab. Kalau kerudung itu menutupi kepala sampai leher, itu berkerudung. Kalau menudungi, nudung itu artinya menutup. Nah, saya juga menudungi nih. Saya menudungi kepala saya. Nah, ini tudung namanya. Kalau tudung kelihatan leher. Jadi kamu itu bukan berkerudung, tapi bertudung. Nah, sementara kamu sekarang itu bukan berkerudung, tapi berjilbab. Berkerudung, bukan bertudung kamu. Oke ya, jadi baik, silakan terserah apa opini kamu sekarang. Ya, ini sekarang saya lagi bicara. Ya, silakan. Bisa saya Kamu bicara coba tunjukkan, ya bahasa Yunaninya coba. Itu apa tudung itu? Coba, aku pengen tahu. Coba tudung apa di situ? Kepa atau bukan di situ? Silakan. Oke, sebentar ya. Ini sekarang giliran saya bicara ya. Iya, dari tadi orang kamu bicara, aku diam. Silakan. Ya ampun. Silakan, coba. Pasa degine proseuko. Propetewosa akatalito. Nah, di situ akatalito itulah disuruh ya dekepale. Akatalito dekepale. Nah, uncovered with the head artinya menutupi kepalanya ya. Ya, sabar. Katai skine enkepalen autes hender estim taito autote es exi remene. Ya, terus ayat 6. Jadi di situ disuruh akatalito dekepale. Disuruh menutupi rambut kepala, saudaraku ya. Kemudian ayat 6, sabar. Eigar au katalipet. Eigar au katalipetai gine kai keirasto. Eide aiskon ginaici to keirastai. Sirastai tatatali testo ya. Tapi mari kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu ya. Karena apa? Di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6,
Jelas-jelas sekali perintah Yahweh Yesus HaMasiah melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus, bahwa wanita yang beribadah, berdoa itu maknanya sangat luas ya, bisa beribadah juga ya. Artinya wanita yang beribadah berdoa itu harus menutupi rambut kepala. Nah, apakah menutupi rambut kepala itu dengan pakai topi seperti Sinandar? Oh, tentu tidak. Ya, karena apa? Kita lihat di dalam kitab Torah, di mana ya orang Israel diperintahkan untuk memakai talit yang ada sit-sitnya. Talit yang ada sit-sitnya itu apakah seperti yang digunakan Sinandar? Oh, tidak, saudaraku. Ya, tapi seperti yang saya gunakan ini. Makanya di situ menutupi rambut kepala bukan asal menutupi seperti pakai topi. Karena di kitab Bilangan, di situ jelas-jelas Abba Yahweh memerintahkan kepada orang Israel, semua anak-anak keturunan orang Israel harus menggunakan talit yang ada sit-sitnya. Makanya ya, saya menggunakan kerudung yang ada talit sit-sit nih. Ini ada sit-sitnya ini ya, seperti ini. Ya, paling tidak ada tulisan di atas kepala ini. Makanya kami itu sangat menghormati Bapa kami di surga, karena tujuan kami menudungi rambut kepala ini bukan sekedar fashion. Emang kamu pikir ini fashion? Bukan. Tetapi kerudung di dalam iman kami itu adalah maknanya ketaatan, kerendahan hati, dan menghormati Bapa di Samaim. Jadi jelas sekali firman Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus HaMasiah membangkitkan anak gadis, talitakum. Artinya apa? Anak gadis yang dililit talit. Bangkitlah, bangunlah. Makanya saudara-saudara, saya kasih tahu sama kalian. Kalau nanti saya wafat dipanggil Tuhan Yesus HaMasiah, ini talit yang saya gunakan ini, kerudung yang saya gunakan ini nanti akan ditaruh di atas tubuh saya dan ini digunting. Bahwa tugas saya telah selesai di dunia ini. Jadi ada semua aturannya. Makanya kepada teman-teman semua ya, bukan disuruh pakai topi seperti Sinandar. Jadi seperti yang saya gunakan sudah jelas. Oke, sekarang pertanyaan saya sama Sinandar. Belum pertanyaan. Saya sama Sinanda. Belum pertanyaan. Ini kita kamu kan punya tesis, aku antitesa dulu. Setelah itu baru kamu ini ke saya menjelaskan tentang agama saya, baru nanti kamu bertanya gitu biar enak, biar tidak silang. Nah, kamu kan sekarang kan kamu punya tesis nih, nanti aku antitesa. Ya kan aku tanggapi nih tesis kamu. Begitu juga aku nanti aku punya tesis, nanti kamu antitesa. Kalau kamu menjelaskan agamamu terus kamu silang ke saya, terus kapan saya menanggapinya? Gitu. Mikana, ya, apa yang kamu sampaikan ini adalah interpretasi. Interpretasi, ya. Tidak semua orang Kristen di muka bumi mempunyai interpretasi yang sama dengan kamu. Bahkan hampir semua orang Kristen di muka bumi tidak memakai penutup kepala. Nah, tidak pernah menutup kepala mereka. Bahkan mereka rata-rata itu tidak berbusana tertutup ya. Gak usah di luar negeri lah, di Indonesia sendiri yang memakai pakaian seperti kamu kan hanya Kristen-Kristen tertentu saja. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Yang kedua, coba kamu lihat di dalam Bubble Hub, kamu lihat itu di situ ya, leksikonnya itu nggak ada nutup kepala, ya nggak ada di situ. Mohon maaf, nggak ada menutup leher, itu nggak ada. Yang ada adalah menutup kefale. Kefale itu ya ini kepala bukan menutupi leher. Makanya tunjukkan ayatnya di mana menutupi leher. Kalau kamu menutupi leher itu bukan ditudungi, tapi kamu berkerudung. Nah, seperti saya nih, sekarang saya ini bertudung Mikana, karena rambut saya nggak kelihatan. Ini saya bertudung ini. Kalau saya menggunakan bahasa Yunaninya, kan ini bahasa Yunaninya Mikana. Ini kan yang kamu tadi bacakan, nih. Ya. Ini kan 1 Korintus 11 ayat ke-5. Ya, uncovered with the head. Ya, menutup kepalanya, bukan menutupi rambutnya. Kefale kan? Kefale kan? Nah, menutupi kepala bukan menutupi leher. Sedangkan berkerudung kalau Mikana lihat, makanya tadi saya minta coba cari
Perbedaan berkerudung dengan berjilbab. Kalau berkerudung itu bukan hanya menutup kepala tapi menutupi leher. Nah, kamu seperti ini menutupi leher adalah berkerudung. Jadi di mana dalilnya ayat Alkitab tentang berkerudung? Kalau menudungi kepalanya, saya sudah mengiyakan. Iya, ada ayatnya. Menutup kepala nih ayat ada di dalam Bible. Ketika mereka mau berdoa itu ada. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang Kristen yang lain? Report kawan, tolonglah jangan main report. Masa sih? Iya di report. Coba sekarang sudah denger gak? Udah. Bukan Waduh, tadi jaringanmu yang macet, guys. Enggak, Apa, wifi bro? ku penuh. Ini laptop nyala. Lah, kamu wifi-mu yang berapa Mbps? Yang 30 Mbps. Ya elah, gua aja 100 Mbps, kadang Ya, macet-macet. lu kan apa orang 30 kaya. Mbps. Gua 30 Mbps 300.000. Gua kalau ambil Kristen- 500.000. Lu kan lu ada yang mendanai. Gua kan wifi-nya sendiri sekarang. Siapa yang mendanai saya? Adalah kamu Saya kan. cuman punya Oh, jangan ibu angkat dari kamu Belanda. jangan menghilangkan berkat orang lain tuh. Kamu mah dari Belanda. Ternyata ada donatur Mihana dari Belanda yang mendanai penginjilannya. Pantas saja sombong Amir beda dengan Islam berusaha sendiri dan berserah diri kepada Allah soal rezeki. Dan wajib kita sesama muslim mendukung Yonatan Nandar. Karena beliau ini aset kristologi umat Islam yang memahami bahasa Semitik dan Yunani. Dengan adanya beliau tidak ada orang Kristen yang berani berdusta soal kitab sucinya. Saya mah sendiri. Ini kalau dapat gift baru saya bayar wifi. Ah, gimana sih kamu jangan merendahkan saya. Udah, yang Saya penting tidak bisa. merendahkan kamu, Nandar. Begini, Nandar, karena Tuhan yang saya sembah itu maha kaya. Tapi Dialah aku yang sampai punya mana alam nih? semesta ini. Tuhan saya juga maha kaya. Makanya saya berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haromika. Ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan saya ya sehingga an haromika, sehingga saya tidak butuh yang haram. Wa agnini bifadlika, ya Allah engkau yang maha kaya, kayakanlah saya Allah ya, aman siwak. Ya Allah, wa agnini bifadlika, ya Allah berikanlah saya kekayaan dengan karuniamu, dengan keutamaanmu, aman siwak, sehingga saya tidak membutuhkan sesuatu yang lain kecuali hanya membutuhkan engkau. Oke, kok kita jadi bahas wifi nih? Iya, karena tadi jaringan Mentang-mentang wifi-nya 100 Mbps, saya cuma 30, kamu menghina 300.000 per bulan karena bukan saya insulting lu, tapi memang 100 Mbps saja yang saya gunakan. Kadang macet-macet, apalagi 30 Mbps. iya, mudah-mudahan ya tapi teman-teman. Nandar, jangan kamu Mudah-mudahan. bilang, jangan kamu bilang ada yang mendanai saya. Tadi dari Belanda katanya, kamu tuh jangan Bukan, menghilangkan. saya punya ibu angkat dari Belanda. Oh iya, intinya donatur dari Belanda lah gitu. Jangan menghilangkan berkat orang lain Walaupun- karena nggak boleh iya. gitu. Enggak, walaupun saya memang lagi pusing juga ini, mau sebentar lagi anak mau sekolah. Iya, sama lah. Udah intinya kalau di dalam agamamu mau penginjilan ya kamu penginjilan harus memikul salib. Kalau dalam agama saya berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Ya mudah-mudahan saya dapat kerjaan yang gajinya per bulan 50 juta. Aduh udah nih. Kalau gua gajiannya 50 juta per bulan, gua dakwah kemana-mana nih. Ya kan? Oh, Iya asik. Asik. Oke, kita nggak tahu Allah punya cara nih. Dikasih kerjaan aku yang gajinya 50 juta per bulan. Oh, aduh. Dakwah ini nggak usah. Ada lagi kita rintangan ya. Wifi, laptop, apa? Udah, Masya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi saya sampai mana ketika nge-lag? Pertama, di dalam bahasa Yunaninya itu kefale. Kefale itu menudungi kepala, bukan menudungi leher. Makanya di mana ada ayatnya menudungi leher. Kalau berkerudung itu kan dari kepala sampai leher nih, namanya kerudung. Makanya kamu tadi saya suruh coba lihat literasinya, perbedaan jilbab dengan kerudung. Kalau kerudung itu menutupi kepala sampai leher. Nah, saya melihat apa yang nampak sekarang ini, kamu itu bukan bertudung, tapi berkerudung. Karena yang kamu tutupi bukan hanya kepala, tetapi lehermu. Saya minta ya, tali takum itu apa? Artinya, tali takum itu tidak berkenaan dengan penutup leher. Yang saya pertanyakan sekarang ini loh, yang saya pertanyakan, adakah di dalam Alkitab kakak disuruh memakai hijab seperti yang kakak kenakan? Disuruh pakai hijab lalu tutup dada seperti atribut orang muslim gitu. Adakah di Alkitab kakak gitu ditulis seperti itu? Maaf nih, ini saya cuma nanya aja kak, saya orang awam hanya ingin tahu aja apakah memang benar, adakah di dalam kitab orang Kristen bahwa disuruh menutup aurat dengan berpakaian hijab jilbab seperti itu.
Iya, mau tudung mau kerudung yang jelas disuruh menutupi rambut kepala. Kok beda? Tapi tidak disuruh menutupi ini kan, seperti tutupi dada, enggak disuruh nutupi dada, cuma nutupi kepala kayak patung Maria gitu Kak. Dia tudung itu kan, tudung kiri kanan itu. Jadi enggak dipentul kayak gini, enggak jilbab seperti Kakak itu gitu. Kalau tudung itu kan cuma menutup kepala aja, lehernya kebuka gitu Kak. Tudung itu seperti ini Kak. Maaf ya, saya cuma punya selimut di sini. Tudung ini seperti ini Kak, tudung. Ini tudung lumayan nih Kak, tudung. Kalau ini namanya hijab Kak. Ini namanya hijab. Nah, keluar rambut saya kan. Ini namanya hijab. Seperti itu Kak. Tadi Kak, hijab itu bahasa Arab. Ya, Bahasa Indonesianya kerudung. Ini dia. Kerudung. Inilah kerudung. Ini kan kerudung, Ya. ini kerudung ini, ya. Kakak tahu nggak? Ini kan saya menutupi rambut kepala saya. Jadi kalau saya, ya modelnya di bawah ini mau seperti apa, suka-suka saya Kakak. Makanya kamu, aduh, saya lihat kan tadi bahasa Yunaninya kepale. Nah kan, nih kepale nih. Coba kamu lihat juga ya. Nah ini 1 Korintus 11 ayat ke-5. Apa ini? Ya, di situ dikatakan menutup kepala, bukan menutup rambut. Tuh, menutup kepala tuh, with the head. Ya, uncovered. Nah, itu. Kemudian, kalau kita lihat fakta di lapangan, orang-orang Kristen di muka bumi yang pakai kerudung mungkin 0,%, 0, berapa persen. Di Indonesia saja yang berkerudung seperti kamu mungkin 0,1, 0,3%. Berarti orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini salah semua karena mereka berdoa tanpa kerudung. Berarti mereka harus digunduli semua. Silakan. Ya, coba. Berkerudung dengan menudungi apa itu bedanya? Silakan. Oke sudah, sekarang Ya, sudah. saya ngomong. Iya, silakan. Yang pertama saya counter dulu, saudara menuduh saya itu menginterpretasi firman Tuhan. Sementara saya hanya mengikuti apa yang tertulis, bukan menginterpretasi atau menafsir dengan pikiran saya sendiri. Tetapi apa yang diperintahkan di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk menutupi rambut kepala, ya seperti yang saya lakukan ini, itu semua ada dalilnya, ada perintahnya secara eksplisit, bukan implisit, ya. Nggak abu-abu, tapi eksplisit. Saya dapat hadiah ulang tahun sebuah kerudung hisah atau mantila umat Katolik yang pakai biasanya ya. Yuk ikuti saya cara memakainya. Nah, kerudung hisahnya ini ada perkatnya juga guys ya, bisa dilihat tuh kan perkatnya. Jadi caranya cukup mudah guys ya. Caranya kayak gini nih. Nah, ini perkatnya yang ada bulu-bulunya di bawah. Nah, ditarik. Nah, kan rapi ya. Baru kita rekatkan. Tring. Nah, ininya dipastiin guys perkatnya. Ya, sekarang cantik karena kerudung bisa, karena masker, karena kacamata. Karena saya mengajar sebuah antropologi budaya dan filsafat Ibrani, saya ingin orang kalau lihat saya melihat Yesus sebagai orang Timur. Oh, nice. Yes. Yesus sebagai orang Timur yang dia berpikir secara Timur. Dia lahir di Bethlehem, dia besar di Galilea, di antara orang-orang Yahudi. Kerudung lagi. Sebenarnya kerudung yang saya pakai ini adalah mantila. Mantila itu adalah kerudung doa yang biasa dipakai oleh Kristen Ortodok atau Katolik Roma. Di mana saya itu tidak menginterpretasi atau menafsir dengan pikiran saya sendiri. Tapi apa yang tertulis, apa yang diperintahkan, itu yang saya ikuti. Itu dulu ya. Di situ jelas-jelas secara eksplisit diperintahkan menutupi rambut kepala. Kalau kamu tidak mau menudungi kepalamu, lebih bagus cukur botakin saja rambutmu. Sebab tradisi-tradisi yang sudah dijelaskan dalam kitab suci ini itu calit menggunakan ya kain yang panjang. Sehingga ketika kita gunakan ini seperti ini, masuk kain yang panjang ini mau ditaruh di mana? Bertumpuk-tumpuk di atas semua gitu. Oh alah, kamu ini sungguh terlalu ya. Jadi yang jelas ada perintahnya saudara-saudaraku. Ingat, bukan pakai topi. Nah, terserah kita mau kepala kita setelah ditudungi seperti ini, mau dililit ke leher atau menjumpai panjang, ya bisa saja ya. Karena di sini jelas-jelas ya, saya bacakan dulu bilangan 15 ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh yang agar kamu melakukannya ya. Di situ ada bahasa Ibrani sit ya. Dan juga di Markus 5 ayat 41 di situ ada talitakum ya, talit. Inilah talit saudaraku ya. Dan saya
disuruh menutupi rambut kepala. Kemudian Nandar ingat ya, hidup saya mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach yang telah ditulis oleh nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, bukan mengikuti wanita-wanita lain yang tidak mengikuti perintah ini, Nandar. Mau hanya saya sendiri pun di dunia ini yang mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach, saya tidak takut, justru saya bangga. Saya bangga saya bisa mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi hidup saya, Nandar, tidak mengikuti manusia-manusia yang tidak mengikuti ini. Hidup saya ini mengikuti perintah Elohim. Sungguh terlalu kamu. Kenapa kamu mempersalahkan saya? Terlalu. Ya dengar dulu. Kenapa kamu mempersalahkan saya ketika orang tidak menggunakan ini, tidak mengikuti ini? Contoh seperti ini ya. Apa sih contohnya saya bikin? Contoh gini, ya. Bentar-bentar. Gini. Oh, saya punya duit banyak, ya kan? Amin, amin. Saya punya duit banyak, lalu saya beli mobil Fortuner. Loh, kenapa saya marah? Marah sama saya, Mikana, kenapa kamu pakai Fortuner? Di komplek kita ini nggak ada orang beli Fortuner, cuma kamu sendiri. Loh, Ya nggak apa-apa lah. ya itu namanya kamu mempersalahkan saya karena saya mengikuti perintah Tuhan. Karena banyak wanita-wanita Kristen di dunia ini tidak mengikuti perintah Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Lalu ketika saya mengikuti itu, lalu kamu mempersalahkan saya. Hello? Bukan mempermasalahkan. Ya, Bukan mempermasalahkan kamu. dulu. Oke. Karena tadi kan kamu mengatakan hanya 0,3% wanita di Indonesia yang menggunakan kerudung seperti Mikana. Ya, berarti tersesat mereka ya. Saya di sini ya berdiskusi dengan kamu bukan mau menjas atau menghakimi orang yang tidak mengikuti perintah ini, tapi kan kamu meminta dalilnya kepada saya. Kenapa saya menuduhnya? Dengar dulu. Jangan karena ini rumuh. Makanya udah aku bilang jangan kau nampakkan kali kalau kau itu kalah dalam berdebat. Kalah dari mana? Gue dari sabar dari tadi nungguin dulu selesai. Silakan dulu sampai selesai dulu deh. Iya makanya dengar ya. Hei Nandar, kalau saya mengikuti perintah kitab suci ini, kenapa kamu mempersalahkan saya ketika hanya 0,3% yang mengikuti perintah ini? Lalu banyak wanita-wanita Kristen di dunia ini termasuk Indonesia tidak mengikutinya. Lalu kenapa kamu mempersalahkan saya? Nah, di sini saya naik diskusi sama kamu ya untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Jelas ada dalilnya, ada perintahnya. Justru dalam kitabmu ketika kamu tadi berstatement ya, oh dalam kitab kami, dalam agama kami, aurat ya, rambut wanita di atas ini adalah aurat. Maka saya minta dalil. Tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabmu dijelaskan bahwa rambut wanita ini yang di atas kepala ini adalah aurat. Silakan tunjukkan dalilnya itu dulu. Belum lagi kutanya, mana perintah secara eksplisit dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan atau seperti yang dilakukan para muslimah yang menutupi rambut kepalanya. Di mana dalilnya itu? Silakan jawab, ada dua pertanyaan saya. Belum selesai, enggak. Ya dengar dulu Belum selesai pertanyaan pertama. Aduh. Di mana di dalam Ini kitabmu susah kalau sama perempuan. bahwa rambut wanita di kepala ini ya disebut itu aurat. Itu yang pertama. Tolong tunjukkan nanti dalilnya. Yang kedua, di mana perintahnya menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah ya di dunia ini. Silakan pakai data dan dalil, jangan pakai asumsi. Gua komentari dulu ya. Nandar, saya seperti beli Fortuner, kemudian orang-orang tidak ada yang punya Fortuner, akhirnya mereka marah sama saya. Masalahnya gini Mikana ya. Semua orang Kristen di muka bumi tidak pernah memahami 1 Korintus pasal 11 ayat 5 itu sebagai kewajiban berkudung, tidak ada. Ya. Jadi salah memahami. Mereka tidak di dalam Kristen tidak ada satu konsensus bahwa 1 Korintus 11 ayat ke-5 adalah berkewajiban berkerudung. Jadi kalau mereka tidak berkerudung ya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena aturan ini masih multitafsir. Ya Bu, jadi analogi kamu beli Fortuner sementara yang lain tidak ada yang beli Fortuner kemudian orang-orang marah sama kamu itu tidak matching analoginya. Kenapa? Karena saya udah berkeliling gereja ini. Ada beberapa gereja yang saya kelilingi. Ada gereja karismatik, gereja GBI, gereja Betani, gereja Mawar Saron, gereja Katolik. Ya gereja Katolik ya, dan kemudian gereja Mormon, gereja Saksi Yehova, gereja Mesianik, kemudian gereja Advent, Gemahak, gereja Masih Advent hari ke-7. Ya, ini nggak ada yang memahami bahwa 1 Korintus 11 ayat ke-5 adalah kewajiban berkudung bagi orang Kristen. Jadi wajar saja orang-orang Kristen dari denominasi lain tidak memahami bahwa ini adalah suatu perintah. Karena mereka pemahamannya berbeda gitu loh. Nah, baik. Yang pertama, tidak ada kewajiban menutupi rambut di dalam agama Kristen. Bahkan kalau kita buka 1 Korintus 11 ayat ke-5 ya. Nih apa di sini? Namun setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, jadi kepala, bukan leher, ya. Menghina kepalanya, bukan menghina rambutnya. Jadi tidak ada dasar orang Kristen itu menutupi rambutnya. Yang diwajibkan itu menutupi kepala, namanya bertudung. Sedangkan pola seperti kamu, ya kan? Sebentar, saya di-report. Aduh, ini kenapa nih? Tolong teman-teman di tap-tap layar ya.
Nah, sementara pola seperti Mikana ini bukan bertudung, tapi berkerudung ala muslimah. Walah kadalah. Kemudian, saya tahu banget bahwa ada mispot ya. Kamu tahu nggak mispot? Mispot itu jumlahnya adalah ses meot vesalos esreh dalam bahasa Ibraninya. Jadi di dalam agama Yahudi itu ada mispot. Mispot itu jumlahnya adalah ses meot vesalos esreh. Ses 6 ya, salos esreh 13. Ada 613 mispot. Talit itu bukan bukan di kudung, di ujung apa? Di ujung bajumu, bukan di ujung tudungmu. Kamu tadi sendiri sudah membaca ayatnya, di ujung di apa? Di ujung bajumu, bukan di ujung tudungmu. Jadi talit itu di ujung baju, bukan di ujung tudung, Mikana. Makanya saya minta ayatnya, ada perintah di dalam Bible menutupi rambutnya. Nggak ada, yang ada adalah menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Dan carikan kepada saya ayat menutupi leher. Coba Mikana buka lehernya, coba lihat. Nah ya, itu nggak ada ditutupi semacam itu, Mikana. Baik, yang kedua pertanyaanmu. Lugas sekali jawabannya, pas dan akurat dengan sebuah dalilnya. Bahkan kami juga turun menambahkan percontohan bagaimana Kristen menutupi kepalanya, dan perintah di dalam dalil itu pun hanya di saat waktu berdoa saja untuk menggunakan tudung kepala. Artinya, Mihana ini mencaplok ajaran sana-sini, lalu mengklaim milik sendiri hanya karena ada kesamaan perintah menutup kepala. Perempuan ini bukan saja salah total, tapi kepala batu, dan selalu kekeh dalam kesalahannya dengan marah-marah. Kami sampai heran melihat sifat dan watak manusia ini. Hati dan kepalanya lebih keras dari batu neraka. Kalau Al-Quran jelas, ya, yang namanya berkudung itu menutupi kepala dan leher. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam bahasa Arabnya himar. Himar itu adalah kerudung. Nah, sedangkan perintah untuk berjilbab itu perintahnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Apa bedanya jilbab dengan kudung? Kalau kudung menutupi kepala sampai leher nih, ini namanya kudung. Kalau berjilbab, Quran surat Al-Ahzab 59 itu dari kepala sampai bawah. Kalau orang kita Indonesia bilangnya hijab syar'i. Contohnya siapa? Contohnya Natasha Rezeki. Itu tuh istrinya siapa tuh? Desta Tarasa. Itu namanya Natasha Rezeki. Tuh, itu namanya berjilbab. Atau kalau mau lebih ini Umi Pipik. Nah, tuh Umi Pipik, tahu nggak mantan istrinya Ustadz Uje Al-Bukhari almarhum itu? Itu namanya berjilbab. Al-Ahzab 59. Sedangkan berkudung itu adalah Quran surat An-Nur ayat 31. Citeron. Paham? Kenapa kicau-kicau? Udah belum? Udah selesai bicara? Bisa sekarang saya bicara? Silakan. Tunjukkan datanya dulu, Mikana. Kamu menutupi rambut tuh di mana? Kamu kamu tuh gini, Mikana. Aku ini koreksi. Kamu sekarang mau bicara lagi apa sudah? Ya, aku bicara lagi gini. Tunjukkan datanya di dalam Bible. Terserah kamu, perjanjian baru kayak perjanjian lama, terserah. Kewajiban menutupi kepala dan leher. Mohon maaf. Kewajiban atau perintah menutupi rambut dan leher. Karena menutup rambut dan leher itulah berkerudung. Ya, sedangkan menutup kepala itulah yang disebut ditudung, bertudung. Kalau bertudung itu nggak ada kewajiban menutupi leher. Contoh, seperti yang kita lihat nih, gambar-gambarnya Bunda Maria itu kan bertudung tuh. Jadi lehernya kelihatan. Nah gitu ya, itu namanya bertudung. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan dalil perintah berkerudung, yakni menutupi rambut dan leher. Tanpa interpretasi ataupun asumsi. Sedangkan 1 Korintus 11 ayat kelima, teman-teman boleh baca di dalam original teks maupun di dalam terjemahan yang lain. Ini saya kasih contoh terjemahannya. Ini LAI, TB, ini AYT ya. Namun setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Nah, hal itu sama seperti jika kepalanya dicukur. Jadi konsekuensi dari kepalanya tidak bertudung itu konsekuensinya seperti rambut yang dicukur. Nah, sebab perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi menggunting rambut ini adalah konsekuensi ketika berdoa tidak bertudung, bukan kewajiban menutupi rambut. Jadi menggunting rambut itu adalah konsekuensi, itu adalah impact kalau kita tidak menudungi kepala. Perintahnya bukan menudungi rambut, tetapi menudungi kepala. Kalau tidak kita bertudung atau tidak menudungi kepala, barulah konsekuensi atau impact dari pelanggaran kita. Udah lebih baik lu
cukur aja rambut kalau berdoa tanpa tudung. Bukan kewajiban berkerudung di situ atau bukan perintah berkerudung. Makanya tunjukkan ayatnya, perintah menutupi rambut dan leher. Karena yang kamu lakukan bukan bertudung Mikana. Yang kamu lakukan adalah seperti orang Islam berkerudung. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Terima kasih. Ya sekarang Silakan. biar saya bicara ya. Ya, Nanti silakan. kamu ketika saya tanya ya jawab. Oke teman-teman. Kamu ngerti gak pertanyaan saya apa? Jangan-jangan gak ngerti. Oh Tuhan tolong. Inilah orang yang Enggak, pertanyaannya framing. paham apa tidak? Aku nanya, paham Nandar. Justru gitu. di sini dari tadi saya sudah tunjukkan data. Coba secara tunjukkan eksplisit, datanya. Ya, Seperti di sini saya menunjukkan jelas. data, Mikana. Silakan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kalau kamu tidak mau menudungi kepalamu, ya, artinya kamu sama dengan orang perempuan yang botak yang gak ada rambutnya sama sekali, ya. Terus, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya, ya. Jadi penekanannya di sini rambut. Kalau kamu tidak mau menutupi, cecer kon. diam dulu. Ya, jadi jelas-jelas disuruh menutupi rambut kepala. Karena kalau kamu tidak mau menutupi rambut kepalamu, tidak mau menudungi kepalamu, maka Di lebih mana? bagus cukur, botakin saja rambutnya. Gimana Mikana di kewajiban menudungi rambut? Di situ menudungi Ini kepala bukan menudungi rambut. Haruslah ia menudungi kepalanya. Kepalanya bukan rambutnya. Udah, cukup. Udah, jangan dipotong dulu, Nandar. Ya, jadi jelas di sini ada perintah secara eksplisit menudungi kepala, ya. Harus, ya. Bukan rambut toh. Udah diam, karena di sini kalau tidak mau, loh, kamu gimana sih? menudungi Gimana? Aku turun aja lah, Nandar. Potong terus. Aduh, ya udah. Wah, kamu gitu aja. Baperan. Kamu tadi ngomong aku nggak potong loh. Ya udah, silakan. Ya udah kamu aja yang ngomong lah, kamu aja yang ngomong Ya udah, sendiri. lu ngomong. Oke, gua diam deh. Gitu aja baperan banget sih. Gua aja di room kamu gak baperan. Capek ngomong gitu loh. Tapi aku tanya menudungi rambut bukan menudungi kepala. Karena di Itu sini sepakat. ada penekanannya harus menggunting rambutnya kalau dia tidak mau menudungi kepalanya. Itu konsekuensinya. Kalau nggak menudungi kepala bukan berarti menudungi rambut. Penekanannya di situ ada penekanannya tentang rambut. Ada penekanannya tentang rambut. Kalau dia tidak mau menudungi kepalanya, berarti harus dicukur rambutnya, dipotong ya, dicukur ya. Terus kenapa? Ya, kalau saya itu menggunakan kerudung, ya pakaian kita pun harus sopan. Karena juga sudah diajarkan ya tata cara berpakaian saat ibadah ya. 1 Timotius 2 ayat 9. Sama seperti itu pula wanita sopan dalam berpakaian ya. Jadi ada perintah secara eksplisit. Begini saudaraku dengar ya. Kalau wanita Kristen di dunia ini memahami itu bukan untuk menudungi kepala seperti yang saya lakukan ini, silakan, itu menurutmu. Tapi saya membaca apa yang tertulis, apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Nah, pertanyaan saya, Nandar, tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitabmu ya diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah, dan di mana di dalam kitabmu dijelaskan kalau rambut kepala ini adalah aurat. Dari tadi kamu nggak nunjukin, kamu bawa Al-Ajab 59. Loh, Al-Ajab 59 di situ menutupi seluruh tubuh. Sehingga kan itu muslimahnya seperti ini, menutupi seluruh tubuh. Itu cadar namanya. Iya, mau cadar, tapi kan Al-Ajab 59 di situ kan perintahnya menutupi seluruh tubuh. Justru kamu baca dulu di An-Nur 31. Ya. Ngetas rezeki nih. Udah. Tunjukkan dulu di An-Nur 31. Tunjukin. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu hanya bisa framing. Loh, Dari tadi aku kamu sudah bisa jawab. framing. Kamu Ya, belum di apa mana udah di dalam ngambek. kitab? Gimana Di sih? mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah? Iya, Yang sabar, kedua, Mas. sejak kapan di dalam kitabmu dijelaskan bahwa rambut di kepala wanita itu adalah aurat? Silakan tunjukkan datanya kalau ada. Ya, sebentar ya. Aku cari dulu akun Natasha Rezeki. Natasha Rezeki ini aku ngefan nih. Enggak, sekarang dalilmu Natasha Rezeki gitu. Sabar dulu, dengerin. Nada. Saya minta dalil dalam kitabmu, bukan Natasha Rezeki. Ya, aku jawab. Kalau modelan seperti kamu ini namanya berkerudung. Coba lihat, bawahmu kan masih berlekuk-lekuk kan, masih ada ini. Bahkan mungkin kamu nggak pakai kebawahan. Mungkin kamu pakai celana seperempat kan. Nah, ini kamu berarti di situ bukan. Nah, ya sabar dulu, Bikana, sabar Saya dulu. langsung tunjukin biar kamu tahu. Coba, mundur. Coba lihat, mundur. Nggak kelihatan. Coba lihat, mundur. Mundur udah panjang lagi. Pakai baju panjang. Mundur lagi kamu bilang. Nah, itu kamu bukan berjilbab. Kenapa? Karena kamu tangannya kelihatan, Mikana. Tanganmu kelihatan itu. Coba lenganmu kelihatan. Coba lihat tadi. Kelihatan tuh lengannya. Lenganmu kelihatan. Itu lengan. Ngerti lengan nggak? Ini lengan ini. Iya, pertanyaan saya dijawab di mana dalam kitabmu diperintahkan menutupi Iya, rambut kepala seperti makanya yang gua kamu tunjukkan muslimah dulu. itu. Kamu jangan alihkan. Kamu kenapa? Saya Kenapa kamu jadi yang panas? Nah,
sabar dulu. Ini gua tunjukkan datanya. Sabar, dari tadi saya sudah sabar. Ayo Nih. silakan tunjukkan Iya, datanya yang dua gua pertanyaan mau saya. jawab. Diam dulu kamunya. Pertanyaan saya sama Nandar. Pertama, Yeah. di mana di dalam kitabmu dijelaskan kalau rambut kepala wanita ini yang di atas ini adalah Lu bisa aurat? diam nggak Mikana? Yang Kan kedua, katanya enggak, tunggu. kamu tahu pertanyaan saya apa? Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa? Iya sabar, aku udah tahu. Yang pertama saya jelaskan berulang-ulang. Karena dari tadi kamu Emang nggak menjawab susah nih pertanyaan mak-mak saya. ini. Dengerin dulu saya bu ngomong. Nah. Nanti kalau gua keras, nanti kabur lu nya. Gua ini ngalah loh. Gua tuh slow sama lu. Kalau gua ngegas lu nya kabur soalnya. Nah, yang kamu perlihatkan tadi lekuk tubuhmu itu namanya kamu berkerudung. Bukan menudungi kepala. Kalau menudungi kepala itu cukup seperti Ibu Rita Wahyu tuh. Ibu Rita Wahyu itu namanya menudungi kepala karena beliau ahli Ibrani. Beliau tidak menudungi ininya, leher dan dadanya. Kelihatan tuh dadanya Bu Rita Wahyu. Ya itu namanya Kan dijawab sabar pertanyaan dulu. saya. Sabar dulu, ini gua mau jawab. Kan orang harus perlu Hidup saya sistematis. tidak mengikuti Rita Yeah. Wahyu. Hidup saya mengikuti perintah kitab suci saya. Iya, ini mau saya jawab. Ya jawab. Nah, dengerin. Jangan kemana-mana lagi. Saya nggak kemana-mana. Denger, lu giliran gua tanya di mana perintah untuk menutupi rambut, nggak ada datanya, nggak ada dalilnya. Yang ada menutupi kepala. Sekarang gua lagi mau menjelaskan nih. Kalau menutupi seluruh tubuh itu namanya hijab atau jilbab. Seperti apa? Seperti Natasha Rezeki. Nah ini idola saya tuh. Nah ini namanya berjilbab, berhijab tuh. Kerudungnya tuh sampai bawah tuh. Bahkan kakinya juga ada dobelannya. Itu namanya berjilbab atau berhijab. Kalau kamu begini namanya berkudung. Harus dibedakan. Nah kalau berkudung seperti kamu, itu perintahnya ada di dalam Quran surat An-Nur 31. Ya, berkudung. Silakan Dalam tunjukkan bahasa saya. Arabnya. An-Nur Aduh, iya 31. saya tunjukkan ayatnya diam. Di layar. Aduh. Berkudung. Iya, berkudung itu dalam bahasa Arabnya himar. Apa pengertian berhimar, berkudung? Menutupi kepala dan leher. Inilah yang disebut berkudung. Kalau menutupi seluruh tubuh, itu seperti Natasha Rezeki. Nah, ini contohnya berjilbab tuh. Kok dalilnya Nah, Natasha Rezeki sih? Bukan dalilnya Natasha Rezeki. Natasha Rezeki ini adalah manifestasi dari Al-Ahzab 59. Oke, saya tunjukkan. Al-Ajab Udah, ini gua mau tunjukkan. menutupi seluruh tubuh yang seperti Iya, ini. itu seluruh Itu tubuh. dia masih nampak wajahnya. Itu Wajahnya masih cadar. nampak. Boleh juga, begitu juga boleh. Itu lebih sempurna lagi. Nah, nih kalau dalam Islam jelas ada dalilnya Mikana nih. Ya, nih, dengerin Mikana. Ya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan ya atau auratnya ya, kecuali yang biasa nampak terlihat. Dan hendaklah yang terbiasa terlihat itu apa? Wajah. Makanya masalah bercadar itu ada selisih pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, tapi kalau saya lebih ke sunnah ya. Nah, apa di sini? Ya, menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung. Nah, kain kerudung itu apa? Coba kamu searching di Google ya. Yang namanya kain kerudung adalah menutupi kepala dan leher. Kerudung nih. Sedangkan di dalam kitabmu bukan berkerudung, tapi bertudung. Apa perbedaan bertudung dengan berkerudung? Kalau berkerudung menutupi kepala sampai leher, jadi nggak kelihatan. Itu seperti yang kamu lakukan sekarang nih, kamu namanya berkudung. Sedangkan 1 Korintus 11 ayat ke-5 bukan kewajiban berkudung, tetapi bertudung. Makanya di dalam bahasa Yunaninya kefale, dalam bahasa Ibraninya kefa. Ya, kefale itu. Kamu diajarin sama orang Islam. Oke, sekarang Al-Ahzab 59. Ya, nih Al-Ahzab 59. Coba kamu sambil mengcross check atau memverifikasi ucapan saya, coba kamu cari. Ya, tanya Dola, berkerudung apa? Berjilbab apa? Itu ada dijelaskan. Jeder on. Sabar, ini lagi menunjukkan ayatnya. Sabar, ini lagi saya menunjukkan. Kepala kamu ngoceh. Nih, sekarang Al-Ahzab 59. Malah grogi si Mikana. Dalilnya dari tadi Natasha, sekarang Dola. Natasha itu bukan dalil. Natasha Rezeki itu bukan dalil. Ini Mikana nih. Natasha Rezeki itu adalah example. Tahu nggak example? Contoh orang berjilbab, berhijab. Kalau lu makanya gua kenapa tadi Mikana coba berdiri, coba mundur. Nah, kalau lu contoh orang berkerudung, bukan bertudung. Paham? Bukan dalilnya lu. Sabar tuh Mikana. Sedangkan lu dari tadi dalilnya Natasha Mikana. Dola. Saya dalilnya Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Makanya tadi saya membuat sebuah analogi atau saya membuat sebuah ilustrasi, mana yang jilbab, mana yang kudung, mana yang bertudung.
Kamu yang kamu lakukan itu bukan bertudung tapi berkerudung. Sementara di dalam 1 Korintus 11 ayat ke-5 bukan perintah berkerudung tapi bertudung. Makanya kamu itu nyaplok-nyaplok kewajiban umat Islam. Tapi nggak apa-apa, supaya suatu saat kalau kamu sudah mualaf, kamu terbiasa memakai kerudung. Gitu nggak apa-apa teman-teman, dia pakai kerudung juga. Kalau mualaf itu dia langsung berkerudung soalnya. Nih saya Al-Ahzab 59. Teman-teman justru kita harus bersyukur kalau Mikana berkerudung. Minimal kita nggak melihat aurat dia lah. Nggak usah sewot, nggak apa-apa. Dia kan sudah apa? Dia kan sudah pelan-pelan mau mualaf gitu kan. Ya nggak, Mik? Nih, Mikana, Quran surat Al-Ahzab. Aduh. Ya. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman. Ya, nah ini, kalau ini bukan kerudung nih. Hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jederon. Bobok. Nih, menutup ya. Hendaklah jilbabnya menutup seluruh tubuh. Ya begini, Bos. Ya Begini, boleh Nandar. begitu juga boleh. Ya boleh begitu Ya juga. begini, Boleh. tutup seluruh tubuh. Iya boleh begitu juga Ini boleh. Aku justru lebih Makanya respect. ditutup semua. Lebih Ya kayak respect. begini, Ya. Nandar. Sabar dulu. Tetapi kamu harus lihat di dalam Quran surat An-Nur membiarkan yang sudah nampak apa itu wajah. Makanya sudah saya bilang, kalau masalah menutup tubuh sampai gak kelihatan semua itu debatable. Mana? Karena di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-31 membiarkan yang biasa tampak, artinya wajah dan tangan ini. Karena dulu orang-orang di Arab itu kalau tangan ini nggak dibuka seperti kamu, ditutup. Yang biasa nampak tangan sama wajah gitu. Makanya di dalam memahami Al-Quran ada yang pertama adalah metode bil ma'sur, yang kedua adalah metode bil riwayah. Bang Nandar, yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, apa metode bil ma'sur? Metode bil ma'sur itu adalah memahami ayat Quran dengan ayat Quran. Makanya yang kamu tunjukkan tadi menutupi tubuh, ya itu debatable. Tapi kalau saya disuruh memilih, ya bagusan yang begitu memang. Tetapi apakah wanita sanggup? Kalau memang berat untuk wanita, ya sudah. Seperti ini tadi saya kasih tahu. Nah, kalau yang standar ini seperti ini nih, saya ngepen nih. Ini dari Kuningan orang ini, namanya Natasha Rezeki. Nah, ini nih, ini namanya Natasha Rezeki nih. Kalau tidak sanggup seperti yang Mikana tunjukkan, nah, udah begini aja nih. Ini kan terbiasa nampak nih wajah, tangan tuh terbiasa nampak. Yang penting nggak susu atau yang lainnya. Nah, kayak gini nih udah bagus, udah sempurna nih. Masya Allah, tabarakallah nih, Natasha Rezeki. Kakak Uni ya, dia ini dari Padang ya. Uni Natasha ini bagus nih, kayak begini. Jederon. Ya, memahami Al-Quran dengan metode bil maksur, yaitu memahami ayat Al-Quran dengan ayat Quran. Kalau metode bil riwayah, memahami ayat Quran dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi kamu udah berkerudung itu, tinggal login aja nih. Mikana, jangan kabur. Udah belum? Udah, silakan. Udah selesai bicaranya? Iya, silakan. Oh, Nandar. Dari tadi apa yang saya tanya, jawabnya apa? Apa saya? Oke, sekarang ya. Yang pertama tadi saya minta datanya di mana di dalam kitabmu dijelaskan kalau rambut kepala wanita ini adalah aurat. Kamu nggak bisa tunjukin. Yang kedua, kamu bawa Al-Ahzab 59. Al-Ahzab 59 kan di situ jilbabnya ya, di sini jelas tertulis. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Makanya yang seperti ini tuh, kalau menutup seluruh tubuh. Nah, yang saya tanya, di mana perintah menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah? Lalu kamu ya membawa dalil si Natasha, ya kan? Bukan Natasha, bukan dalil Mikana, itu contoh. Lu ngerti gak contoh? Iya, ya, udah improvisasinya itu bukan dalil. Lu gimana sih? Improvisasi itu bukan dalil. Lu dalil dengan analogi aja, dengan contoh, dengan sampel aja nggak ngerti. Iya, saya akan minta dalil dalam kitabmu, nggak usah bawa oknum. Nah, Baik. An-Nur 31, mari kita analisis ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali yang dalam kurung biasa terlihat. Loh, bukannya yang biasa terlihat itu kalau kita pakai baju dari sini sampai ke atas. Boleh, gua langsung jawab ya. Bentar dulu. Nah. Jangan dulu, bentar dulu. Oke, silakan. Kamu itu langsung panik. Iya, silakan. Kecuali yang biasa terlihat. Nah, yang biasa terlihat itu orang nggak pakai kerudung juga nggak menutupi rambut kepala. Yang biasa terlihat itu dari leher sampai di sini, Bos. Ya, yang biasa terlihat itu justru rambut wanita, rambut manusia yang biasa terlihat ini yang di atas ini. Wajah sama ini. Ya, dari sini sampai sini, ya. Terus tangan, ya. Biasa terlihat itu, ya kan? Nah, terus dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.
Lah tadi justru kamu di sini yang menginterpretasi, menafsir dengan pikiranmu sendiri. Coba kau cari Mikana. Kerudung itu kan untuk menutupi rambut kepala dan dada. Di sini dalam Leher, aduh, si Mikana leher, di Mikana. sini. Lu Udah diam dulu. Di sini justru dalam kitabmu disuruh menutupkan kain kerudung ke dadanya. memang si Mikana ini gak didengerin ini gua kan- ngomong. Ini kan kain kerudung nih. Leher Kerudung. Mikana. Bentar dulu. Ini Enggak, kain aku kerudung. ralat ini. Aku ralat ucapanmu. Aku tidak mengatakan ke dada. Nah, yang namanya kain kerudung adalah menutupi kepala dan leher ini. Leher, ngerti nggak? Aku tadi sampai begini-begini loh. Lu nggak paham-paham juga. Iya, di Astaga. mana di dalam kitabmu ini diperintahkan kain kerudungnya itu untuk menutupi rambut kepala dan leher. Ada nggak? Disuruh Definisi kerudung menutupkan apa? kain kerudung. Definisi kerudung apa di dalam bahasa Arabnya apa tuh? Himar. Himar di situ. Iya, Ngerti nggak himar itu kerudung. apa? Ini kerudung. Ah, Ini ini, kerudung ini. nih. Himar Kerudung itu. saya gunakan untuk menutupi dada gini. Nah, Himar. Beda itu. Lu ngerti himar enggak? Coba baca bahasa Arabnya itu. Al-Qur'annya himar. Himar itu menutupi kerudung. Kerudung itu adalah menutupi kepala dan leher. Lalu kenapa terjemahannya dan hendaklah Makanya mereka jangan pakai menutupi terjemahan. kepalanya? Original teks. Berarti terjemahan kitabmu ini salah gitu. Tidak sempurna. Kalau terjemahan itu memang bisa Berarti salah. tidak sempurna, berarti Iya, salah kalau terjemahan itu. Kalau terjemah, ya sabar dulu. Sekarang udah Mikana. menyalahin terjemahannya. Ya nggak guys. apa-apa, terjemahan itu memang Mikana, terjemahan itu memang bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Nah, terjemahan ini, bayangkan Mikana, ini dengerin saya ya. Kosakata Enggak, bahasa sekarang saya sabar dulu mau Mikana, bicara nanti belum gue jelasin yang tadi kan belum ya. Ini. Iya Tuhan. Kosakata di dalam bahasa Arab itu 12 juta. Sedangkan bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma 150-an ribu. Bagaimana yang 12 juta bisa diterjemahkan dengan yang 150 ribu? Nah, makanya saya bilang, yang namanya berkerudung itu adalah menutupi kepala dan leher. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Saya bilang, kalau orang berhijab, berjilbab, itulah yang dilakukan Natasha Rezeki. Natasha Rezeki itu bukan dalil, tetapi contoh, biar kamu lebih mudah memahami ketika ada contohnya. Tadi saya sudah mengatakan kepada Mikana, jangan kabur. Mikana, buka kameramu. Mikana. Bicara aja saya dengar. Ih, kamu. Kamu sambil amat sih. Ambil apa? Bukan kamu Jangan- yang ngomong terus loh. Iya, Aku baik. juga masih ngomong, kamu Nih, masih Mikana. potong. Tadi saya bilang apa? Untuk memahami Al-Quran ada 2 metode tadi. Di antaranya 2 metode. Saya sudah ngomong loh berapa kali. Yang pertama, metode bil ma'thur. Memahami ayat Quran dengan apa? Dengan ayat Quran sendiri. Yang biasa nampak itu wajah. Makanya banyak sebagian umat Islam bahkan mayoritas yang membiarkan wajahnya. Sementara yang kamu tunjukkan contoh tadi itu lebih bagus itu kalau itu. Cuma nggak semua orang kuatkan dengan seperti itu. Baik. Di mana dalilnya ini, Mikana? Nah, yang kedua adalah metode bil riwayah, memahami Quran dengan hadis atau penjelasan Rasulullah. Jadi pernah tuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an ya, ada anaknya putri dari Abu Bakar radhiyallahu an namanya Asma radhiyallahu anha ya. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah nih. Ya. Hadis Rasulullah mengenai Quran surat An-Nur itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik atau dewasa tidak boleh terlihat." Nah, kalau tidak boleh terlihat berarti aurat. Apa itu? Dari dirinya kecuali ini dan ini. Jadi ini dan ini sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu penjelasan Al-Qur'an, penjelasan hadis mengenai Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Jadi yang boleh nampak itu kata Rasulullah, kan sudah saya bilang ya, metode bil ma'tsur, memahami Quran dengan ayat Quran, memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, metode bil riwayah. Wahai Asma, ini kata Rasulullah ya, wahai Asma, tidak boleh seorang perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, terlihat bagian tubuhnya, kata Rasulullah. Yang boleh terlihat bagian tubuhnya hanya wajah dan tangan. Ini nih kata Rasulullah itu. Paham, Jederkon? Jadi selain muka dan tangan itu aurat. Paham nggak? Nah, jangan-jangan nggak paham juga nih. Ngerti nggak aurat? Aurat itu sesuatu yang tidak boleh nampak kecuali ke suaminya. Aurat itu apa saja? Aurat itu apa saja? Ya ampun, aing mah si Mikana. Aurat itu daerah-daerah yang sensitif kan? Area-area yang sensitif. Bukan, aurat kok daerah sensitif. Aurat itu bukan daerah sensitif. Aing mah si Makana kok aing belegu. Oh, jadi aurat itu apa saja? Iya nih, gua jelasin ya. Di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala? Nih. Ini kemarin Saya ulangi lagi, menunjuk wajah saya dan ulangi nih. kedua telapak Saya ulangi tangan. dulu Mikana. Saya ulangi Itu dulu bukannya Mikana. dalam kurung. Sabar dulu. Ya, dari Rawahu Abu Daud Rasulullah SAW bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik atau dewasa tidak boleh terlihat." Jadi yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat.
dari dirinya kecuali ini dan ini. Rasulullah SAW sambil menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan. Itulah yang boleh dilihat. Paham? Kemudian definisi aurat itu apa? Definisi aurat itu sesuatu yang nggak boleh terlihat. Nah, kalau perempuan auratnya adalah wajah, yang aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan nih. Paham? Sedangkan laki-laki, sabar dulu. Hadis, bentar. Hadis yang itu tunjukkan hadisnya, jangan yang begitu. Karena kemarin saya lihat hadisnya. Yang sambil, enggak, bentar dulu. Yang menunjuk tangan ini itu dalam kurung. Dalam kurung, bukan. Loh, makanya udah silakan. Coba tunjukkan dalam kurung di mana? Iya, Dalam makanya kurung. tunjukin hadisnya itu tuh tadi kamu lihat dari mana itu? Oke, Dari sabar ya. Google. Google juga Ya, kalau tunjukin kredibel nggak hadisnya. apa-apa. Sabar dulu. Tunjukin. Bentar ya. Nah, bentar dulu Nandar ya. Jadi Ya, teman-teman, si Nandar tadi memfitnah saya menginterpretasikan kitab suci saya, artinya menafsir dengan pikiran saya. Ternyata ya, ucapan dia itu berbalik ke dirinya sendiri. Dari tadi yang saya analisa, si Nandar itu menginterpretasikan kitabnya berdasarkan pemikirannya. Baik, Mikana, ini Tetapi ada hadisnya, tidak Mikana. tertulis secara eksplisit. Sabar, Mikana, Kamu Mikana. tambah-tambah semua itu. Mikana, enggak, gua enggak nambah-nambahin. Tambah-tambah. Mikana, saya enggak nambah-nambahin. Sabar dulu. Saya tunjukkan. Kamu sudah memfitnah Bunda Nora dan Bang Faruk. Tanda kurung, ngaco kamu. Karena kemarin Nih. saya lihat ada dalam kurung, makanya Ini kita gua bacakan dalam bahasa Arabnya, mana ada hadis ada tanda kurung. Emang ini Bible? Hadis apa namanya? Oh, Hadis apa namanya? Silakan. iya. Oke, hadis riwayat Abu Daud. Lu punya bukunya Hadis- enggak? Kitabnya Iya, nih gua hadis. bacain. Tunjukin aja Ya. dalilnya. Bentar. Mana itu? Ya, gua Gimana? bacain. Mana tadi? Ini kita harus Bentar. hati-hati sama si Nandar ini, soalnya Enggak, kadang enggak. tafsiran dia yang Sabar tidak dulu, tafsiran. saya nggak menafsirkan, ngaco lu ngasih apa? Sebentar ya, tadi udah ketemu kamu. Mana? Jadi lu sudah memfitnah Bunda Nora sama Bang Faruk, ada tanda kurung di dalam Bukan hadis itu, memfitnah. ngaco. Waktu itu saya lihat ada hadis, saya baca itu ini dan itu dalam kurung. Saya lihat itu. Ini bukan ini teman-teman ya. Ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya nggak ada tanda kurung. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dengan bersabda ini. Ya Asma inal mar'ata ida balagoti, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan kalau sudah akil balig atau balig sudah dewasa, al mahidulam taslu ayyura minha illa hada wa hada wa asara ila wajihi wa kafaihi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Asma, jika seorang perempuan sudah dewasa maka tidak boleh dilihat daripadanya aurat, ya, kecuali apa? Illa hada wa hadza, kecuali ini dan ini. Nah, ini dan ininya apa? Wa asyara ila wajihi. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk wajah, kemudian apa? Wa kafaihi, dan kedua telapak tangan. Tuh. Nih, ini terjemahannya nih. Wahai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita telah mencapai haid atau balik, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan. Ini hadis rawahu Abu Daud, ya, hadis Abu Daud. Ya, jadi nggak ada tanda kurung di situ. Ya. Hadis rawahu Abu Daud nomor 4104, cederon. Berapa? Hadis? Hadis Abu Daud ini ya, nomor 4104, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Bentar dulu, saya lihat. Cederon. Jadi Bentar, nggak ada tanda kurung. Bentar dulu, saya mau lihat dulu di sini. Iya. Riwayat Abu Daud. Nah, ini Nomor? nih. Bentar. Nomor berapa? Sabar. Rawahu Abu Daud nomor 4104. Cederon. Gitu, makanya itu penjelasan Al-Quran dengan al-riwayah. Metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Jadi yang boleh nampak itu Rasulullah mengisyaratkan ini wajah, wahada, gitu loh. Yang boleh nampak itu bagi wanita yang sudah dewasa, haza, wahada, dengan tangannya. Yang boleh dilihat wajah dan tangan. Makanya natasa rezeki yang kelihatan wajah dan tangan. Itu natasa rezeki, bagus tuh. Desta Bentar dulu, saya istrinya lihat dulu di sini. Soleha bentar malah dulu. Enggak, kenapa sih Desta ini istrinya Soleha loh malah ditinggal. Aduh, Desta. Gimana sih ngelihat hadisnya itu? Dikasih tahu gak percaya. Bentar dulu. Makanya kalau memahami Quran itu jelas metodenya, metode bil ma'sur, memahami ayat Quran dengan ayat Quran, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan langsung dari Rasulullah. Kami tidak menafsir, Rasulullah yang ngasih tahu, namanya metode bil riwayah. Itu yang saya dapat ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya ini apa namanya itu, kader Muhammadiyah. Ala kadala Semar Badranaya. Saya juga kuliah di Nahdlatul Ulama di UIN Sunan Ampel Surabaya.
Jadi saya ini, kenapa saya ini toleran? Karena saya ini ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya. Oh, ala kadala ya. Kader Muhammadiyah, iya. Kalau NU ya, saya juga guru-guru dan dosen-dosen saya NU gitu. Makanya saya toleransi kawan-kawan. Nilai pendidikannya ada dari Muhammadiyah, ya. Nilai dari kebudayaannya ada dari NU. Oh, ala kadala. Tadi 4104 Aduh, ya. 4104. Kamu yang screenshot, kamu yang nanya lagi. Kok aku yang screenshot pula? Ya kamu kan tadi lihat, Anda lihat. Bingung kan? Banyak kali iklan ini. Nanya aja bingung kamu, apalagi ditanya. Bukan, soalnya iklannya banyak sekali. Apa yang iklan? Kok Ini iklan? saya mau lihat hadisnya toh. Oh, ya udah, silakan. Aduh, gimana sih lihatnya itu? Makanya Mi, kamu tuh al ilmu Nah, qoblal qaul wal karena kamu amal. Sabar kadang- dulu. Kamu Karena kan kamu nanya. sendiri yang menafsir, kadang Saya nggak nafsir. penafsiran. Dari tadi pakai hadis dan pakai Quran. Pakai Quran dan pakai hadis kok dibilang menafsir. Kalau Natasha Rezeki itu contoh. Kalau dia itu berjilbab. Kalau kamu contoh berkerudung. Makanya tadi saya kasih tahu. Bikana coba berdiri, coba mundur. Saya mengatakan dan memerintah kamu berdiri dan mundur supaya kawan-kawan tahu apa perbedaan hijab dengan kerudung, dengan tudung. Yang kamu gunakan kerudung bukan tudung. Kalau tudung itu cuma kepala. Contoh Rita Wahyu itu tudung namanya. Karena kelihatan leher. Itu benar kalau Rita Wahyu, kelihatan lehernya, jadi bertudung dia. Paham? Menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Loh. Nah, nih Di sini dari gua saya kasih bukan contoh. Rita Wahyu. Aduh, contoh bertudung itu adalah Rita Wahyu maksud gua, bukan perintah Ibu Rita Wahyu. Kamu itu Islami soalnya. Kalau mau seperti Alkitab, kamu harus seperti Ibu Rita Wahyu bertudung. Tidak Nandar, hidup saya tidak mengikuti Rita Wahyu, hidup saya mengikuti perintah kitab suci saya. yang Ibu Rita Wahyu ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli harus Aramaik. menggunakan pakaian sopan dan satu Ibu Rita Wahyu disuruh itu- menutupi kepala. Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani nih, Kana. Makanya saya tutupi. Ahli Ibrani nih. Dalam kitab Ibu Rita Wahyu. di mana secara eksplisit? Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani, dia pernah ke Israel. Mau dia itu semua paham bahasa Ibrani, ya. Mau dia sekolah di samping surga. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan kitab suci Nah, saya itu paham kamu? cendekiawan Kristennya aja ditolak, apalagi saya. Karena kitab saya sudah memperingatkan, jangan Itu dia orang cuman pintar loh. ahli Ibrani, malaikat saja kalau memberitakan yang berbeda dari Kejadian sampai Wahyu harus ditolak, bahkan terkupung dia. Justru Kalau Ibu kamu Rita bawa dalil dari Wahyu, Wahyu, justru kamu Ibu bawa Rita dalilnya enggak, adalah Natasha Rezeki, itu mana ya kamu diskusi kayak gini? enggak, Kita kalau Ibu diskusi berdasarkan dalil, bukan enggak, Ibu berdasarkan Rita Wahyu pengalaman. itu adalah contoh orang yang mengamalkan Alkitab. Dia Aduh, bertudung, Tuhan. bukan berkerudung. Saya mengikuti Ibu. apa yang diperintahkan, menutupi kepala dan penekanannya di situ rambut. Kalau kamu tidak mau menutupi kepalamu, cukur saja, botakin Nah, rambutmu. nih Mikana, kalau Ibu Rita Wahyu barulah itu bertudung nih, contohnya Mikana. Nah, ini Ibu Rita Wahyu nih. Nah, Ibu Rita Wahyu, sabar dulu Coba Mikana. tadi yang kamu baca Sabar, itu, Mikana. Sabar dulu Mikana. kamu salin dulu yang tadi, lalu Sabar kamu, dulu ah, enggak, aku enggak mau. sabar Nggak dulu mau, Mikana. Aku enggak Ibu, mau bawa sabar oknum. dulu. Enggak, maksud Nah, saya, di mana dalam ini kitabmu dokter loh, diperintahkan dokter menutupi dia, rambut kepala? dokter, profesor dia Mau ini. dokter, mau malaikat sekalipun, Sabar kalau nggak dulu, sesuai dengan kitab suci, aduh saya si tolak. Mikana. Ini sesuai dengan kitab suci, ini bertudung Mau dia namanya. malaikat, kalau tidak sesuai kitab suci, Ini saya tolak. namanya bertudung. Kalau bertudung itu menutupi kepala Itu dengan kain. masih kelihatan rambutnya. Itu Iya, rambutnya tapi- masih kelihatan. Makanya ini yang Di situ sesuai. penekanannya Sabar dulu, adalah aduh. itu rambut Mau dia gantian masih nggak? kelihatan. Mau gantian nggak? Mau gantian nggak? Bukan, aku malas kau bawa oknum. Enggak, Ibu Justru Rita. beliau masih kelihatan Ibu rambutnya. Di satu masalahnya- penekanannya di situ rambut. Masalahnya di dalam Bibelmu bukan perintah menutup rambut. Di dalam Bibelmu menutup kepala. Penekanannya di situ rambut. Karena Nggak kalau ada kamu penekanannya tidak di mau kepala. menutupi kepalamu. Penekanannya di saja. kepala, bukan menutupi Iya. rambut. Kenapa coba kalau penekanannya itu hanya kepala? Lalu kenapa kalau tidak mau menutupi Ya kepala? sudah, di mana perintahnya menutupi kepalanya? rambut saya tanya. Contoh Karena di satu situ ayat jelas. saja. 1 Korintus 11 ayat ke-5. Karena 1 Korintus tidak 5. mau menutupi 1 Korintus 11. Coba kamu buka. Ada enggak di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Inggrisnya hair di situ? Enggak ada. Itu perintahnya pure menutup 1 kepala, Korintus bukan 11 ayat 15 ya, itu menjelaskan Nggak kalau rambut ada, wanita itu Mi. adalah mahkota. tapi enggak ada perintah menutup rambut, yang ada menutup kepala. Iya, menutup Menutup nggak kepala boleh kalau rambut. menutup kepala, Kalau dia tidak mau menutupi kepalanya, cukur Aduh. saja botakin rambutmu. Lalu menutup kenapa di sini menutup kepala konsekuensinya itu sama dengan orang yang dicukur susah. rambutnya? Menutup kepala itu konsekuensinya kalau tidak ditutup barulah dia dicukur rambutnya. Ini menutup kepala Ibu Rita Wahyu loh. Lihat nih, Kalau dia tidak Ibu mau Rita Wahyu menutup kepala. Nah, kalau Ibu Rita Wahyu ini bukan berkudung. kepala nggak ini? Kepala nggak ini? Ini Dia menutupi kepala ini. Itu nggak semua ditutupi kepala. Nah, masalahnya kepala itu tidak harus kepala semua. Ditutupi. Lah,
Tidak ada kata semua di kepala ditutupi. Yang penting tutupi di kepala. Di situ Sekarang kan saya tanya sama Mikana. Mikana, kalau saya ini pakai ini menutupi kepala atau tidak? Nih, gini, kan kelihatan rambutnya. itu kamu pakai topi. Iya, ini menutupi kepala atau tidak? Saya tidak mau berdasarkan itu. Yang jelas di Nah, dalam yang kitab penting menutupi suci. kepala. Masalah kelihatan rambut itu tidak masalah. Yang jelas di dalam kitab suci. Bobo, Di dalam kitab suci Bobo, ini. Mikana, itu yang nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya menutupi Ah, ini rambut. kan sudah mulai Menutupi kalah. rambut. Saya minta tadi yang kamu baca hadis itu Tunjukkan. kamu salin kepada Tunjukkan. saya. Kita lihat. Sudah saya tunjukkan bahasa Arabnya. Di sini banyak yang ngerti bahasa Arab. Ya, Ini itu saya dia. tunjukkan bahasa Arabnya nih. Kok? Ya, ya Nih, udah saya- coba kamu salin, lalu kamu terjemahkan biar kita lihat. Salin dulu, salin. Karena saya mau cari hadisnya itu. Enak kita salin. aja gua. Nih saya Enak aja, tunjukkan. gimana sih? Enak aja lu gua disuruh-suruh. Nah ini ya. Makanya kita mau lihat dulu itu hadisnya itu seperti apa. Yang jelasnya kalau bisa sih kamu punya bukunya gitu loh. Nih, ya. Malah bedola. Ini loh, ini jelas nih kitabnya apa? Bukan, Nih. ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 membahas tentang batasan aurat bagi perempuan. Enggak, yang matan telah hadisnya, memasuki bukan hari. penjelasannya nih, karena matan Dan hadisnya. hadis tersebut adalah sebagai berikut ini ya. Coba. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila telah balik dalam kurung ini ya, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Terus dalam kurung ini, beliau Dalam kurung menunjuk lagi. wajah dan telapak tangan. Kan dalam kurung biasanya kan dalam kurung. Enggak ada tanda kurung. Ya ampun, Mikana, ini sudah saya bacakan matan hadisnya. Lu ngerti matan enggak? Ya udah, sekarang kita lihat. Iya, ini kita lihat nih. ya, Teman-teman, hadisnya. udah dikasih Lalu tahu kamu nih, sabar salin. dulu. Mikana, sabar dulu. Ini saya sudah tunjukkan, ini apa namanya matan. Matan itu adalah redaksi ya, atau redaksi hadisnya. Ya, nih. Ya Coba salin Asma, dulu itu. sabar dulu Mikana. Ya Asma, wahai Asma, ntar ya. Gua perbesar nih. Nah ini ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagti. Wahai Asma, jika seorang perempuan sudah mencapai balig, al mahidu lam tusluh, tidak boleh terlihat darinya, ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya, ila kecuali hadza wa hadza, ini dan ini. Ini dan ini, wa asaro, beliau mengisyaratkan ila kepada wajhihi. Wajhi itu wajah, wa kafaihi itu adalah apa? Wa kafaihi itu artinya tangan. Ini enggak ada tanda kurung di sini. Kok tanda kurung? Ya coba salin dulu. Aku Oke, gua salin deh. Gua salin dulu. Enggak percaya, ini enggak ada tanda kurung. Ini yang di bawah juga banyak kiai, banyak ustad. Enggak mungkin gua berbohong, gimana sih? Dikiranya gua juga ngerti artinya, ngerti bahasa Arab. Enggak semua kau salin. Iya, sabar. Udah gua tahu apa maumu itu apa. Jangan main report, Otan. Aduh, di report lagi nih, Otan. Tenang, nggak usah. Teman-teman, habiskan itunya. Puluhan dan kolektornya. Duh. Belum tentu itu di report loh. Ya, nggak tahu juga lah intinya. Waspada aja. Nih, Mikana, nih, gua sudah gua apa namanya? Sudah gua copy paste ke ini Google Translate. Mikana, lihat Mikana. Tuh ya, ini sudah gua copy paste ke Google Translate. Nah kan ini ya, ini hadisnya. Nih. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya. Jederon. Cipok. Aku tak percaya sih. Kok nggak percaya? Sudah ditunjukkan. Tadi ketika saya tunjukkan hadisnya, Nanda coba di copy paste. Coba ke Google Translate. Sudah saya Google Translate, nggak percaya juga.